Saat kita belajar sejarah tentang manusia purba di sekolah dasar, saya yakin kalau sebagian besar dari kita bertanya dalam hati, apakah betul kalau kita ini keturunan dari mereka? Berdasarkan data yang diajarkan, bentuk dan postur tubuh mereka itu mirip kera. Akhirnya, pikiran kita pun disuruh berselancar untuk membayangkan kalau kakek nenek moyang kita itu berwujud atau mempunyai fisik yang sangat jauh dari fisik kita saat ini. Teori tentang keberadaan manusia purba masuk dalam kategori ilmu prasejarah peradaban manusia. Disebut prasejarah karena saat itu belum ditemukan adanya kemampuan tentang tulis-menulis. Teori ini berjalan seiring dengan penemuan peninggalan-peninggalan mereka oleh manusia cerdas zaman sekarang. Berdasar peninggalan mereka yang terbuat dari batu dan kayu, akhirnya timbullah analisa berdasar metode stratigrafi atau metode lapisan tanah, radiokarbon, dan metode penanggalan absolut lainnya yang menggabungkan ilmu arkeologi dan kimia, sehingga timbul analisa tentang keberadaan dan usia mereka yang disebut sebuah postulat. Postulat adalah asumsi dasar yang kebenarannya harus diterima tanpa harus ada pembuktian, karena masih merupakan asumsi dasar yang memandu kita kepada langkah selanjutnya. Manusia purba pertama diperkirakan hidup di bumi sekitar 2,5 juta tahun lalu. Coba mari kita bayangkan ke masa di mana Isa Al-Masih dilahirkan sekitar 2000 tahun lalu. Itu sudah lama sekali, bukan? Sementara untuk mendapatkan angka 2,5 juta tahun, maka masa di mana Isa Al-Masih dilahirkan itu perlu kita kalikan lagi sebanyak 1250 kali. Wow, semakin susah dibayangkan. Seperti sudah disebutkan di atas, para ahli arkeologi menciptakan sebuah teori berdasarkan data peninggalan dan diuji dengan metode yang diterapkan, yang akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan sebagai dasar hukum atas kebenaran yang harus dianggap benar. Untuk lebih mendukung teori itu, mereka membuat rekayasa morfologi, bentuk tubuh, dan ciri-ciri serta ukuran mereka dengan bantuan karya seniman. Dengan hasil rekayasa yang seolah benar dan nyata, apakah bentuknya memang seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Sebagai bagian dari teori purbakala, hal ini digunakan sebagai acuan yang dianggap benar dalam menyikapi di mana dan dari mana diri kita berasal. Manusia modern tidak bisa membantah postulat itu selama teori itu belum diruntuhkan oleh teori baru yang didukung oleh data akurat serta kesepakatan para ahli arkeologi dunia. Tapi secara subjektif, melihat dari karakter manusia purba itu sendiri serta literasi yang kami kumpulkan, Mimin punya analisis bahwa kalau mereka itu adalah bukan manusia, tetapi mereka itu sejenis ordo primata dengan spesies sejenis gorila. Kalian tidak harus percaya dengan kami, tapi setidaknya kita bisa menunggu sampai ada teori baru yang menyatakan kalau kita bukan keturunan manusia kera itu. Tapi secara batin pun kita masih banyak yang mengalami pertempuran hati dan berharap agar para arkeolog itu akan terus menggali kebenaran atau dibiarkan saja untuk tetap menjadi misteri.